Selamat pagi Juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Vivo Y12 ataupun Vivo Y15. Jadi tipe ini filenya sama, artinya ketika kita punya kasus Y15 kita bisa menggunakan file Y12, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini kasusnya adalah lupa pola atau lupa pin atau lupa kunci layar. Namun untuk tipe yang saya pegang ini atau device yang saya pegang ini sekarang sudah security patch-nya terbaru. Artinya tidak bisa kita hanya sekedar USB only, tidak bisa ya, kecuali pakai out. Kalau kita ngomong out, apapun security-nya tetap bisa, dan itu tidak akan kita bahas di sini ya. Kita akan bahas di sini tanpa out ya, untuk menghapus pola ataupun kunci layar pada HP Vivo Y12 ataupun Vivo Y15 yang sudah security terbaru. Kita akan cek security terbaru itu seperti apa. Pertama-tama kita akan matikan dulu HP-nya ya. Kita akan matikan dulu HP-nya. Kemudian setelah HP off, nanti kita masuk ke recovery mode. Caranya adalah dengan menekan tombol power dan volume atas. Jadi kedua tombol ini ditekan dan ditahan secara bersamaan. Nanti akan muncul fast boot mode di layar ya. Akan muncul fast boot mode di layar. Setelah muncul fast boot mode di layar HP, lepaskan kedua tombol tersebut, yaitu volume atas dan tombol powernya. Ada Vivo fast boot seperti ini, kita arahkan ke recovery mode dengan menggunakan volume bawah ya. Kita arahkan ke recovery mode dengan menggunakan volume bawah. Kemudian setelah itu kita pilih power sebagai OK-nya atau sebagai enter-nya. Sebagai OK-nya atau sebagai enter-nya, dia akan restart dan akan masuk ke Mi Recovery. Maaf, bukan Xiaomi ini ya, tapi Vivo Recovery ya, akan masuk ke Vivo Recovery. Kita tunggu saja dulu prosesnya. Mohon sabar sejenak, di sini masih loading untuk masuk ke recovery mode. Nah, setelah seperti ini, pada bagian bawah itu kita ketuk beberapa kali pada tulisan the phone not root, karena di sana tidak ada view update log-nya. Makanya ini diketuk beberapa kali sehingga muncul view update log seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita pilih recovery log ya. Ada banyak pilihan, kita pilih yang paling bawah yaitu recovery log. Pertama-tama kita cek dulu PD-nya agar kita tidak salah dalam eksekusi nantinya ya. Kita cek dulu apakah benar ini HP-nya adalah Vivo Y12 atau PD1901BF kalau nggak salah ya. Kita cari dulu pelan-pelan, cari tipenya atau seri PD-nya, kita cari dulu pelan-pelan saja. Memang ini banyak sekali tulisannya ya, banyak sekali tulisannya. Kita harus cari pelan-pelan sampai ketemu ya. Ini sudah ketemu, PD1901BF ya. Ini PD1901BF. Nah, ini ya, ini sudah ketemu, berarti ini adalah Vivo Y12 ataupun Vivo Y15. Kemudian langkah kedua untuk menentukan security patch terbaru, artinya terbaru di sini yang sudah tidak bisa USB only, harus test point ya, harus test point. Ini masuk di bulan Agustus ya, masuk di bulan Agustus 2022 itu yang harus test point ya, Agustus ataupun setelahnya otomatis ya tambah semakin kuat security-nya, jadi harus test point. Nah, untuk menentukan apakah ini perlu test point atau tidak, kita cari tulisan eng.compile ya. Kita cari eng.compile, kemudian ada tanggalnya ya, ada tahun, tanggal dan bulannya. Nah, di sini sudah ketemu ya, di sini sudah ketemu. Atau kita bisa cari raw vendor, kemudian apa itu tulisannya BUILD date ya, Mon Agustus 22 CST 2022. Kemudian nah, ini eng.compile-nya yang saya maksud 2022, kemudian 0822 ya. Jadi ini sudah masuk kategori new security yang harus test point. Ini tanpa test point nggak bisa ya, tanpa test point nggak bisa. Tidak seperti bulan 7 ataupun bulan 6 ke bawah ya. Nah, ini harus test point. Oke, langkah selanjutnya kita matikan HP-nya, kemudian di sini kita pilih yes ya. Kita pilih yes.
Oh berarti yang satunya, soalnya putih semuanya layarnya. Klik OK. Nah di sini HP-nya akan mati. Setelah HP mati, kemudian karena kita test point di sini, sebelumnya saya sudah membongkar atau membuka kalengnya pada bagian yang perlu kita test point atau CLK to ground ya. Jadi ini kita lepas dulu ya, kita tunjukkan CLK-nya di mana ya, yang harus di test point di mana kita tunjukkan. Mohon sabar sejenak, di sini saya masih membuka mesinnya ya, Nah, di sini kita bongkar ya, ada di baliknya sini soalnya ya, ada di baliknya sini. Kemudian di sini, nah di sini, ini sudah saya bongkar kalengnya, sudah saya buka kalengnya. Nah, ini kita akan melakukan test point pada bagian CLK-nya. Nanti CLK-nya kita akan groundkan ya, kita akan groundkan dengan menggunakan pinset. Kenapa saya lebih memilih menggunakan pinset? Karena ketika kita jumper ya, ketika kita jumper ini rawan sekali CLK nanti jebol, malah HP-nya bisa jadi mati total ya, malah bisa menjadi mati total. Nah, masalah kalau sudah mati total bagaimana? Next kita akan jelaskan ya. Nah, itu adalah titik CLK-nya yang harus kita groundkan. Saya lebih memilih pakai pinset karena cara ini sangat aman, kalau menurut saya sangat aman ya, minim resiko. Nah, itu adalah gambar CLK-nya yang paling jelas, itu seperti yang ada di layar tadi ya. Kemudian kita pasang lagi. Di sini yang dipasang hanya kabel atau baut datanya aja ya, baut datanya yang terhubung dengan baut bawah. Untuk LCD, kabel LCD-nya, kemudian baterainya, ini semua saya lepas. Jadi yang saya pasang hanya kabel data atau fleksibel data yang terhubung ke mainboard bawah ya, ke mainboard bawah. Kemudian kita tunggu saja dulu. Di sini saya ganjal dengan dongle supaya lebih enak. Kita langsung menuju ke PC-nya untuk mempersiapkan file-file yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan unlock tool ya. Di sini saya menggunakan unlock tool. Kemudian kita pilih MediaTek ya. Kita klik pada bagian MediaTek. Kemudian di sini ada custom preloader MI. Nah, kita cari yang Y12-Y15 ya. Sebentar. Kita cari yang Y12-Y15 ya. Kita cari mana Vivo Y15, Y12, kita cari ya. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian langkah selanjutnya device manager kita buka ya, device manajernya kita buka. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan test point, yaitu CLK to ground tadi dengan tanpa baterai ya, test point saya menggunakan pinset karena lebih aman anti matot ya. Kalau matot itu kadang bukan karena masalah unlock toolnya, tapi karena masalah CLK-nya. Sering saya dapat melihat postingan-postingan unlock tool aman tidak ya, kok yang disalahin jadi unlock tool ya, aneh kalau menurut saya ya. Kemudian kita syuting pada bagian HP-nya untuk melakukan test point. Jadi ini kondisi tidak tanpa baterai ya, kita akan colok kabel USB dulu. Karena di sini saya kebetulan sendirian, jadi agak ribet emang kalau sendirian. Kalau ada yang nyolokin ke kabel USB sih agak enak. Karena ini sendirian, saya colok terlebih dahulu, maka terbaca MediaTek preloader. Ingat ya, MediaTek preloader. Padahal yang kita butuhkan adalah MediaTek tanpa preloader atau BRUM ya. Setelah terbaca MediaTek tanpa preloader, langsung kita klik boot device ya. Kemudian setelah itu di sini sudah terbaca partisinya. Nah, setelah terbaca partisinya seperti ini, kita akan hapus dua partisi, yaitu partisi FRP ya. Partisi FRP-nya kita akan hapus partisi FRP-nya. Kita cari dulu partisi FRP-nya, ini klik kanan, kemudian kita pilih format ya, Kemudian setelah itu kita tunggu saja dulu proses format partisi FRP-nya. Kemudian setelah itu kita pilih partisi user data ya. Kita klik kanan lalu format ya. Kita tunggu saja dulu proses format partisi user datanya. Ini sudah selesai. Kemudian pada bagian dekatnya boot itu ada reboot.
itu langsung klik reboot juga nggak apa-apa, atau langsung kita pilih opsi recovery lalu dia akan restart ya, dia akan restart. Tapi di sini tidak akan mungkin restart karena tadi saya posisi test point tanpa baterai, jadi kita harus nyalakan dulu HP-nya ya. Ini kita tata dulu ya, ini kita tata dulu, ini sudah selesai ya. Ini kita tata dulu, ini mesinnya kita tata dulu, kita pasang fleksibel LCD-nya, kemudian kita pasang baterainya, kemudian setelah itu kita baru nyalakan HP Vivo Y12-nya ya, Vivo Y12-nya. Perlu diketahui saya mencoba ini tidak hanya sekali jadi ya, saya nyobanya beberapa kali, tapi memang tadi saya ambil yang langsung jadi aja supaya tidak lama nunggunya. Nah, ini akan langsung auto masuk ke recovery karena di unlock tool saya pilih reboot to recovery. Dia setelah dinyalakan akan auto masuk ke recovery. Karena apa? Karena di unlock tool tadi saya pilih opsi reboot to recovery. Nah, di Vivo recovery, jadi kita klik restart saja ya, kita pilih restart saja, kemudian oke atau yes ya, oke atau yes ya, kemudian oke atau yes. Oh, salah tadi saya milihnya ya. Kita pilih restart atau reboot ya, kita klik reboot atau restart, kemudian oke atau yes ya, oke atau yes, maka HP Vivo Y12 atau Y15 akan restart. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Di sini loadingnya sudah saya percepat, artinya laju video sudah saya edit, sudah saya percepat untuk mempersingkat waktu saja ya, untuk mempersingkat waktu saja. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal next aja ya, kita tinggal next aja. Di sini kita tinggal next aja, kemudian next kita lewati. Kalau memang perlu dilewati, kalau memang perlu disetting ya kita setting. Di sini sudah berhasil masuk ke menu seperti ini. Kemudian kita cek ya, ini yang perlu saya jelaskan juga. Di sini kita cek pada bagian waktu kompilasinya. Jadi artinya path security ini yang kita ambil adalah waktu kompilasinya ya, bukan bukan mana tadi yang di atas tadi, mana yang di atas update keamanan Androidnya, bukan dari itu ya. Karena terkadang untuk seperti contoh Vivo Y81 Y83 ini security pathnya 2021, tapi waktu kompilasinya adalah Agustus 2002. Nah, ini sudah termasuk kategori new security yang harus test point ya. Jadi makanya saya pertama itu nyarinya engkompilnya ya, engkompilnya. Nah, ini sudah selesai, sudah fix, sudah jadi. Saya kira masalah HP Vivo Y12, Y15 kita cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya.